Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sifat-sifat ring. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami sifat-sifat ring, membuktikan kebenaran dari sifat-sifat ring, dan dapat menerapkan sifat-sifat ring tersebut untuk menyelesaikan soal yang berkaitan. Oke, kita langsung masuk teorema pertama. Jika diberikan sebarang ring R, maka akan memenuhi 6 sifat, yaitu 0 kali A sama dengan A kali 0 sama dengan 0 untuk setiap A anggota ring R. A dikali inverse B sama dengan inverse dari AB sama dengan inverse A dikali B untuk setiap AB di dalam ring R. Inverse A kali inverse B sama dengan A kali B untuk setiap A di dalam ring R. Inverse dari penjumlahan A dan B akan jadi sama dengan penjumlahan dari masing-masing inverse A dan inverse B untuk setiap A dan B di dalam R. Distributif kiri dan distributif kanannya juga berlaku. A dikali B dikurang C akan jadi sama dengan A dikali B dikurangi A kali C. A dikurang B dikali C akan jadi sama dengan A dikali C dikurangi B dikali C. Ini distributif kiri untuk pengurangannya. Yang ini distributif kanan untuk pengurangannya. Oke. Nah, pembuktian dari teorema 2.1 ini tidak semua saya buktikan. Saya akan buktikan I1 dan I2 saja. Kita langsung masuk pembuktian I1. Nah, untuk pembuktian I1, elemen 0 kali A sama dengan A kali elemen 0 sama dengan 0. Itu pembuktiannya 2 langkah. Kita buktikan bahwa elemen 0 kali A itu sama dengan 0. Langkah berikutnya kita buktikan A kali elemen 0 sama dengan elemen 0. Satu langkah saja saya buktikan, satu langkah berikutnya buktikan sendiri ya. Oke, perhatikan. Kalau saya punya elemen 0 dikali A, saya tambah dengan elemen 0 berdasarkan sifat identitasnya, maka akan jadi dirinya sendiri, elemen 0 kali A. Elemen 0 sendiri bisa diperoleh dari elemen 0 ditambah elemen 0 kalikan A. Nah, ini distributif saya berlakukan ini dengan ini, maka kita dapatkan elemen 0 dikali A ditambah elemen 0 dikali A. Oke, kesamaan ini dan ini karena saya punya ring R dengan operasi penjumlahan itu merupakan grup, kita bisa peroleh kanselasi berlaku dikali elemen ditambah ya, ditambah elemen 0R sama dengan 0R kali A ditambah 0R kali A. Oke, kanselasi berlaku, ini sama bisa saya cancel. Hasil yang kita peroleh, kita bisa dapatkan 0R nya sama dengan 0R kali A. Artinya sebarang elemen 0 dikalikan A, ketemunya adalah sama dengan elemen 0. Satu sisi berikutnya bisa dibuktikan sendiri ya. Untuk I1 terbukti. Kita masuk ke I2. Untuk membuktikan A dikali inverse B akan jadi sama dengan inverse dari A kali B. Sisi berikutnya kita akan buktikan bahwa inverse kali A, inverse A kali B akan jadi sama dengan inverse A kali B. Satu sisi saja saya buktikan, sisi berikutnya buktikan sendiri. Oke, kita mulai dari mana? Mulai dari elemen 0. Kenapa? Karena kesamaan kita bisa berangkat dari elemen 0. Elemen 0 bisa diperoleh dari elemen 0 kali A. A kali elemen 0. Nah, biar enak saya balik ya. A dikali elemen 0. Elemen 0 sendiri bisa saya ganti menjadi B ditambah min B. Saya distributifkan, kita bisa dapatkan A dikali B ditambah A dikali
inverse B. Sisi lainnya, ketika saya punya A dikali B, saya tambah dengan inverse-nya, hasilnya juga akan jadi sama dengan elemen 0. Ini sama dengan ini, karena dia grup kesamaannya bisa berlaku. A kali B sama dengan A dikali inverse B. Ini bukan sama dengan ya tadi ya, sama dengan tambah, sama dengan A dikali B ditambah inverse dari A kali B. Kanselasi berlaku, ini dengan ini saya bisa cancel, bisa diperoleh bahwa A dikali inverse B hasilnya sama dengan inverse dari A dikali B. Nah, untuk yang ini sama dengan ini bisa dibuktikan sendiri, terbukti. I2, I3, I4, I5 bisa dibuktikan sendiri, I6 juga bisa dibuktikan sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.